Sahabat Katolik, salam jumpa kembali dengan Lentera. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba untuk memahami bersama tentang satu pertanyaan yang menarik yang mungkin sering kali menjadi pertanyaan bagi kita, umat Katolik, bagi sebagian orang yang belum memahami atau mengerti tentang hal ini. Pertanyaannya adalah, apakah benda-benda rohani perlu diberkati sebelum digunakan? Jawaban yang ringkas dan sederhana, tidak harus diberkati dan bisa langsung dipakai. Akan tetapi, lalu pertanyaan berikut, mengapa? Untuk itu kita perlu menempatkan letak, berkat, dan patung dalam tradisi devosi gereja Katolik. Di sini gereja memberi penghormatan kepada para kudus karena ingin memandang sekaligus meneladan mereka yang menghidupi ikatan kesatuan personal yang mendalam dengan Kristus. Maka menghormati para kudus pun dengan tindak kesalehan umat, gereja tidak lain ingin merayakan keagungan misteri Kristus. Praktik tersebut sudah sangat lama dihidupi oleh gereja. Malahan sudah dilaksanakan dalam Konsili Nisea yang kedua pada tahun 787. Sudah menyebutkan tentang praktik penghormatan kepada para kudus serta barang-barang suci, termasuk patung para kudus. Keputusan itu dibuat menanggapi berbagai gugatan dan keberatan atasnya. Bagi gereja bukan orang kudus itu apalagi patungnya, melainkan Allah sendiri dihidupi dan dipancarkan oleh mereka. Dari sini kita melihat bagaimana gereja menempatkan patung bukan karena patung itu sakral dan termuat di dalamnya realitas ilahi, sehingga mereka atau patung itu yang kita hormati dan kita sembah. Maka dikatakan memiliki patung atau berdoa dengan bantuannya bukanlah sesuatu yang mutlak, sebab semuanya lebih merupakan sarana bantu bagi kita agar semakin terdorong mengarahkan diri kepada Allah. Tradisi memberkati di sini menjadi berarti karena dengan mengajak kita untuk tidak menempatkan benda-benda religius tersebut bukan sekadar barang, namun sarana yang membantu umat untuk berdoa dan mengarahkan diri kepada panggilan kesucian. Benda atau barang tersebut akan bisa dianggap suatu pemujaan akan benda sehingga pemberkatan atasnya dipandang sebagai tahayul. Bisa terjadi kalau orang berhenti pada benda atau barang dan tidak terarah kepada Allah, yang hanya Dia belakalah yang kudus. Barang tetap barang, namun apa yang hendak ditunjukkan oleh benda itu, itulah yang kudus. Disinilah letak kepentingan memberi berkat atas barang atau benda-benda devosional, agar dengannya ulah dan tindakan kesalehan umat bisa semakin bertumbuh. Maka berkat atas patung memuat dua unsur dasar: pewartaan sabda yang memberi makna atas berkat, serta doa di mana gereja memuji Allah dan memohon bantuannya. Memang barang-barang rohani devosional bukan sekedar barang seni. Berkat atasnya punya makna kultis, agar benda suci itu membantu untuk semakin dekat mengikuti jejak Kristus, sebagaimana telah dihidupi dan diteladankan oleh para kudus. Oleh karena itu, memang baik patung atau rosario itu diberkati. Akan tetapi kalau tidak diberkati, tidak berarti benda suci tersebut tidak bisa dipakai dan tidak membantu devosi umat. Demikianlah penjelasan tentang pertanyaan apakah benda-benda rohani perlu diberkati sebelum
digunakan. Semoga menjadi bahan untuk kita menambah wawasan dan semakin mendekatkan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus.